Wow, ini pertanyaan jangan disepelekan, saudara ya. Kita kasih pisah. Nah, tanah liatnya doang itu namanya hakikat. Tanah liat kedua saya bikin katakanlah pot bunga. What? Jadi pribadinya beda, hakikatnya sama. Nah, ini Tritunggal. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Corong Dakwah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kemampuan dan kekuatan serta nikmat iman Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kembali kita lihat satu video dari Bapak Pendeta Mel Atok, di mana ada yang bertanya kepada beliau, saat beliau melakukan live. Kurang lebih pertanyaannya sebagai berikut, kepada siapa kita berdoa, kepada Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Jika kita berdoa kepada Bapa lewat Yesus, terus Roh Kudusnya dikemanain? Yuk langsung ke videonya. Selamat pagi Bapak Pendeta. Selamat pagi. Mohon maaf ini keluar dari yang tadi dijelaskan dalam firman. Saya mau tanya tentang berdoa terkait dengan berdoa, apakah kita boleh langsung berdoa kepada Bapa atau melalui Yesus, atau hanya berdoa kepada Yesus saja? Lalu peran Roh Kudus dalam doa. Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Siap. Jadi apakah kita berdoa ini hanya kepada Allah saja? Harusnya kemana? Doa kepada Bapa tapi melalui Yesus, atau boleh doa pada Yesus lalu bagaimana peran Roh Kudus? Wow, ini pertanyaan jangan disepelekan, saudara ya. Kita ini kan Kristen percaya Tritunggal, ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam kepercayaan kita Bapa, Anak, Roh Kudus ini, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya Allah, ya saudara-saudara, tapi pribadinya berbeda. Ya, itu ilustrasinya supaya sederhana, saya kasih contoh saudara ya. Sebelum kita dengarkan contoh yang akan diperlihatkan, lebih dulu kita urai apa yang diucapkan Bapak Pendeta tadi, yang mengilustrasikan kalau hakikat adalah Allah tapi pribadinya yang berbeda. Ini artinya tetap juga tiga pribadi yang tidak sama yang dipaksakan untuk sama dalam hal apapun. Seharusnya, ada satu pribadi sebagai pemberi perintah, dan yang memberi perintah inilah yang lebih kuasa dari dua pribadi lainnya. Jika ilustrasi di atas dipaksakan juga maka ini tidak pantas untuk menjabarkan ketuhanan, karena hal itu lebih rendah dari proses hewan yang bisa membelah dirinya sendiri, bahkan dengan pribadi yang nyaris sama. Ada sebongkah tanah liat, ya. Dari tanah liat ini kita kasih pisah menjadi tiga, kan tanah liat itu elastis ya. Kita kasih pisah. Nah, tanah liatnya doang itu namanya hakikat. Hakikat itu akan menjadi pribadi kalau ada bentuk. Nangkap ya. Lalu dari hakikat ini, jenis ini, natur ini, lalu saya bentuk tanah liat pertama saya bikin guci. Tanah liat kedua saya bikin katakanlah pot bunga. Tanah liat ketiga saya bikin katakanlah apa ya, cobek lah. Oh nah, God. Cobek bukan Gucci, Gucci bukan pot bunga, tetapi cobek adalah tanah liat, Gucci adalah tanah liat, ya. Tadi satu apa lagi? Ini pot bunga adalah tanah liat. Jadi pribadinya beda, hakikatnya sama. Nah, ini Tritunggal, contoh sederhananya seperti itu. Jadi hakikat dari Allah Tritunggal itu hakikatnya yang tunggal, pribadinya yang tiga. Jadi itu penting ya. Kenapa Allah bisa melakukan itu? Kenapa Allah kita seperti itu? Yang pertama memang Allah kita ini maha kuasa, dan Allah itu ada dengan sendirinya ya. Allah itu ada dengan sendirinya, Yesus juga ada dengan sendirinya. Nah, begitu juga Roh Kudus. Nah, kalau begitu menyangkut berdoa ini, bagaimana? Boleh tidak doa kepada Bapa? Karena tadi saya bilang banyak peristiwa orang ada orang tinggalkan Kristen karena bingung, kita ini doa kepada siapa sih? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa? Kenapa di Golgota dia berteriak, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku"? Berarti Yesus ini siapa? Bolehkah kita berdoa kepada dia atau hanya kepada Bapa saja?
Jadi kesimpulannya betul, ada satu saat di mana kita berdoa kepada Bapa dengan pengantara Yesus. Beginilah rumitnya konsep ketuhanan, jangankan bisa diimani, melewati akal sehat saja sudah membingungkan, sedangkan konsep ketuhanan dalam Islam jelas dan terang dalam Quran Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab.